rekan saya Dedi Kurniadi dengan NIM 190254245005 dan Saya Ari Sandi dengan NIM 190254245009. Nah, di sini kami bakalan membahas tentang pengenalan wilayah kerja penyuluh perikanan. Sebagai pengantar teman-teman semuanya, perlu kita ketahui bersama bahwa penyuluhan perikanan merupakan proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan sasaran penyuluhan perikanan, yakni pelaku utama dan pelaku usaha, untuk mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, lalu teman-teman, keberhasilan penyuluhan tidak semata-mata tergantung pada bagaimana penyuluh tersebut berhasil menyampaikan pesan atau memperkenalkan inovasi teknologi, rekomendasi yang akan diadopsi oleh pelaku utama. Tetapi penyuluh perikanan jauh lebih penting dari itu adalah penyuluh perikanan yang berperan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha, dapat mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelaku utama sebagai subjek penyuluhan dengan mengutamakan proses. Karena melalui proses tersebut pelaku utama dibentuk dalam ruang dan waktu. Nah, perlu kita ketahui bersama kenapa sih kita harus memahami wilayah kerja penyuluhan perikanan. Nah, alasannya karena pendekatan wilayah sering digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan atau penyusunan suatu program kerja dan kebijakan tertentu. Contohnya Minapolitan yang merupakan konsepsi pembangunan ekonomi, kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan. Nah, peran suatu wilayah kerja merupakan aspek dinamis kedudukan atau status penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Adapun fungsi suatu wilayah kerja bagi penyelenggaraan penyuluhan perikanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu, wilayah kerja sebagai lokasi satuan administrasi pangkalan atau submingkal penyuluhan perikanan terkecil. Nah, penjelasan berikutnya yaitu wilayah kerja berperan sebagai lokasi pusat kegiatan penyelenggaraan penyuluhan. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan di tingkat kecamatan dan selain gedung perkantoran potensial perikanan. Pembangunan pos penyuluhan perikanan, balai pertemuan, dan balai bangong pada wilayah kerja tertentu. Hal ini pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan baik yang bersifat teknis, kunjungan lapangan penyuluhan perikanan pada saat kegiatan pembinaan dan pendampingan, serta sebagai lokasi percontohan atau kaji terap kepada kelompok pelaku usaha perikanan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, di mana yang kedua itu ada wilayah kerja sebagai satuan koordinasi dan komunikasi. Nah, profesi penyuluh ini perikanan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan penyuluh perikanan yang bersifat teknis, namun ada melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan di wilayah kerjanya. Hal ini akan tercapainya penyelenggaraan penyuluhan perikanan yang partisipatif dengan melibatkan segenap pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga efisiensi dan efektivitas kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Untuk yang ketiganya itu ada wilayah kerja sebagai pusat interaksi sosial. Nah, desa merupakan suatu wilayah yang memiliki struktur dan karakteristik potensi yang beragam yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penyuluh perikanan harus dituntut untuk mampu berinteraksi sosial dengan penduduk wilayah tersebut. Hal ini sangat berguna untuk membangun dan menumpuk rasa solidaritas, kekeluargaan, dan keakraban masyarakat sekitar. Terkadang penyuluh perikanan perlu terlibat dalam kegiatan yang bersifat sosial seperti pengajian, gotong royong, musyawarah desa, dan lain-lain. Secara tidak langsung, dengan kita membaur dalam kegiatan sosial, maka masyarakat akan menganggap keberadaan kita sebagai mengangkat citra nama yang baik dan sebagai penyuluh perikanan. Kemudian yang keempat ada wilayah kerja sebagai sentra produksi. Nah, di sini potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah akan dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat untuk kesejahteraan dan taraf hidup. Salah satunya penyuluh perikanan adalah menyebarluaskan akses teknologi dan direkomendasikan oleh KKP melalui difusi teknologi yang bertujuan untuk membangun suatu meningkatkan potensi wilayah dan produktif dalam menghasilkan suatu komoditi unggulan spesifik
spesifik lokasi. Nah, penyuluh perikanan ini mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengembangkan suatu wilayah sentra produksi, misalnya melalui kegiatan pendataan produksi kelompok binaan, di mana akan terdokumentasi dalam bentuk laporan produksi. Nah, wilayah sebagai sentra produksi ini akan memiliki kelebihan, diantaranya dengan sebagai pusat data dan informasi, kemudian mendatangkan investor, kemudian menumbuhkan tenaga kerja baru dan membangun jejaring kerja, dan bisa sebagai calon lokasi suatu kegiatan untuk program pemerintah nanti. Yang terakhir itu ada tujuan pengenalan wilayah kerja penyuluh. Yang pertama itu untuk memahami keadaan masyarakat yang akan terjadi sasaran penyuluhannya. Kemudian keadaan lingkungan fisik dan sosial masyarakat itu sasarannya itu berbeda. Nah, di situ kita wajib memahami pengenalan wilayah kerja penyuluhan ini. Kemudian masalah-masalah yang pernah terjadi atau sedang, bahkan yang akan terjadi yang akan mendatang itu harus kita ketahui juga. Kemudian yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi untuk melaksanakan penyuluhan. Nah, yang terakhir itu ada faktor-faktor pendukung dalam kegiatan penyuluhan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kami tutup, saya akan menarik kesimpulan atas apa yang telah kami jelaskan, bahwa penyuluh perikanan tidak hanya menyelenggarakan kegiatan penyuluhan perikanan yang bersifat teknis, tapi penyuluh perikanan juga harus melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah desa dan kecamatan di wilayah kerjanya. Nah, lalu seorang penyuluh perikanan memang dituntut harus mampu berinteraksi dengan penduduk di wilayah tersebut. Maka perlu sekali teman-teman kita memahami bagaimana kondisi wilayah kerja penyuluhan perikanan sebelum kita turun lapang. Maka dari itu, mari sama-sama kita menjadi penyuluh yang terintegritas, yang paham akan apa yang harus kita suluhkan dengan masyarakat. Lalu jadilah penyuluh dengan mempunyai banyak sekali ilmu pengetahuan. Demikianlah sedikit ilmu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman semua. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.